Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat bertemu kembali dalam pelajaran matematika. Sebelum kita melanjutkan pelajaran, marilah kita berdoa lebih dulu, berkonsentrasi. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari kali ini bisa bermanfaat dan semoga Allah senantiasa memberikan kefahaman bagi kita semua. Al-Fatihah. Baik anak-anak, pelajaran kali ini adalah tentang himpunan. Pada pelajaran ini akan ada beberapa subbab yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah tentang definisi dari himpunan. Yang kedua yang kita akan pelajari tentang himpunan bagian. Yang ketiga yaitu tentang cara menyatakan himpunan. Yang terakhir kita akan mempelajari tentang diagram Venn. Nah, pada diagram Venn ini kita juga akan mengenal tentang sifat-sifat operasi pada himpunan. Nah, inilah beberapa subbab yang akan kita pelajari nanti pada bab himpunan. Sampai di sini paham anak-anak ya? Kali ini kita akan pelajari tentang definisi tentang himpunan. Apa definisi tentang himpunan itu? Himpunan adalah kumpulan dari objek yang diterangkan dengan jelas. Baik jelas secara info, detail atau informasinya. Jadi di sini diperlukan informasi yang jelas. Jadi itulah yang disebut dengan himpunan. Seperti contoh, kumpulan siswa sinotip yang tinggi. Di sini ada kumpulan siswa sinotip yang tinggi. Sekarang kita lihat contoh yang pertama ini merupakan himpunan atau bukan? Nah, bukan merupakan himpunan. Jadi contoh ini bukan termasuk himpunan. Yang kedua, kumpulan siswa sinotip yang tingginya lebih dari 160 cm. Kita lihat kumpulan siswa sinotip yang tingginya lebih dari 160 cm. Apakah ini merupakan himpunan atau bukan? Ya. Jadi contoh yang kedua ini merupakan suatu himpunan. Sekarang kita lihat yang pertama. Kenapa yang pertama bukan merupakan himpunan? Karena di sini informasinya kurang jelas. Kumpulan siswa yang tinggi berarti tidak jelas informasinya. Yang kedua, kumpulan siswa sinotip yang tingginya lebih dari 160. Lebih berarti yang hanya lebih saja. Jadi sudah jelas bahwa yang contoh yang kedua ini merupakan suatu himpunan. Paham anak-anak ya? Mana yang merupakan himpunan dan yang bukan. Sekarang kita lanjutkan definisi dari nama himpunan. Yang dinyatakan bagaimana? Nama himpunan dinyatakan dengan huruf kapital dan ditandai dengan kurung kurawal. Jadi anak-anak, nama himpunan nanti dinyatakan dengan huruf kapital atau huruf besar dan ditandai dengan huruf kurung kurawal. Misalnya A adalah himpunan yang anggotanya Melati, Mawar, Kamboja. Jadi dinyatakan dengan huruf kapital
atau angka besar dan ditandai dengan kurung kurawal atau kurung yang besar. Jadi kalau menuliskan harus ditandai kurung kurawal. Selanjutnya, anggota himpunan atau elemen itu dilambangkan dengan huruf E, menyerupai huruf E. Misalnya, Melati elemen dari A, Mawar elemen dari A. Karena Melati anggota dari A, himpunan A, dan Cempaka anggota atau bukan himpunan dari himpunan A. Ternyata Cempaka bukan elemen dari A. Karena kalau kita perhatikan memang A itu anggotanya adalah Melati, Mawar, Kamboja. Jadi Cempaka bukan merupakan A. Sekarang kita lihat mengenai jumlah anggota dilambangkan dengan seperti itu, yaitu N dalam kurung nama himpunan. Contoh N A, jadi N berapa jumlahnya? 3. Yang jumlahnya 3 Melati, Mawar, Kamboja. Jadi NA-nya adalah 3. Sudah Nana paham ya? Maka nanti kita lanjutkan. Selanjutnya ada himpunan kosong yang disimbolkan dengan seperti O diberi garis atau kurung kurawal kosong. Sekarang kita lihat apa definisi dari himpunan kosong itu. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak mempunyai anggota, yang mana disimbolkan 0, di mana tidak sama dengan anggota dengan himpunan kosong. N himpunan kosong sama dengan 0. Contohnya himpunan ayam yang beranak. Jadi himpunan yang beranak ini merupakan himpunan kosong. Karena ayam adalah bertelur. Jadi himpunan ayam yang beranak adalah himpunan kosong. Selanjutnya, himpunan semesta disimbolkan dengan S besar. Himpunan semesta ini mempunyai cakupan lebih luas. Sebagai contoh, himpunan A anggota Melati, Mawar, Kamboja. Di sini ada himpunan A yang anggotanya 3. Maka bisa dituliskan semestanya bahwa S bunga atau S tanaman. Karena A itu bisa bunga dan bisa tanaman. Paham anak-anak? Maka kita lanjutkan himpunan tentang definisi dari himpunan. Himpunan adalah kumpulan dari objek yang diterangkan secara jelas. Jadi kesimpulannya bahwa himpunan itu definisinya harus jelas. Nama himpunan dinyatakan dengan huruf kapital dan ditandai dengan kurung kurawal. Di sana ada anggota atau elemen, ada jumlah anggota, kemudian ada himpunan kosong tadi, dan ada himpunan semesta. Sampai di sini anak-anak paham semuanya ya? Baik anak, berikut ini ada beberapa soal dan kerjakan, diskusikan sama temanmu. Nanti kalau selesai dikumpulkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.